Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan mencoba sharing mengenai cara untuk mendelineasi bentuk lahan vulkanik. Ya, jadi di video ini akan diajarkan bagaimana mempersiapkan datanya, kemudian memproses datanya sebelum mendelineasi, kemudian akan diajarkan juga caranya mendelineasi seperti itu. Baik, dan video ini mungkin akan dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, kita mulai. Jadi hal pertama yang harus disiapkan adalah bahan-bahannya, apa saja data-data yang dibutuhkan. Jadi pertama, sebelum ke data harus ditentukan dulu mau wilayah kajiannya di mana. Kalau sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mencari bahan-bahan yang cocok kayak gitu, yang akan digunakan. Kalau saya di sini akan memakai wilayah Gunung Bromo ya. Kemudian data yang saya pakai ada Sungai Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo. Ini kabupaten-kabupaten yang meliputi Gunung Bromo ya. Kemudian ini adalah data SRTM atau data ketinggian yang nanti akan digunakan untuk membuat hillside, slope, dan lain-lain. Kemudian land use Jawa ini juga akan digunakan untuk interpretasi saat delineasi nanti. Oke, data-data sudah terkumpul. Kemudian selanjutnya adalah membuka ArcGIS dan mulai memasukkan datanya. Nah, untuk memasukkan data ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah memakai add data ini, tombol add data yang di sebelah sini. Ada juga cara lain, yaitu dari menu katalog yang ada di samping. Kalau punya teman-teman belum muncul menu katalognya di samping ini, bisa ke bagian Windows, kemudian klik katalog, nanti akan muncul di samping kanan seperti itu. Oke, mungkin saya coba dari add data. Ya, add data. Kemudian kita tentukan lokasinya. Nah, pertama mungkin saya kenalkan dulu terkait folder connection ya. Jadi kalau yang baru pertama kali membuka ArcGIS, ini folder connectionnya kosong, belum ada isinya ya. Jadi folder connection itu intinya adalah membuat shortcut kayak gitu agar pencarian data kita itu bisa cepat. Ini saya sudah membuat beberapa ya. Jadi kalau masih kosong di sini bisa melalui sini, connect to folder ini ya. Connect to folder, diklik, kemudian nanti ditentukan folder mana yang akan dikonekkan atau yang akan dibuat shortcutnya. Ya, itu bebas ya, preferensi masing-masing. Oke, kita coba masukkan datanya. Ya, jadi ini tadi ya, Sungai Lumajang masuk, kemudian Sungai Malang masuk, Sungai Pasuruan masuk, Sungai Probolinggo masuk. Kemudian elevasi atau SRTM dan land use. Kita add semua dulu. Oke, baiklah. Nah, jadi Gunung Bromo itu di sini, di tengah sini ya. Dan empat sungai tadi adalah kabupaten yang ada di sekelilingnya seperti itu. Oke. Sudah selesai, kita input data. Jadi data-data ini nanti akan kita gunakan untuk interpretasi ya. Data yang utama nanti yang akan digunakan adalah data yang SRTM. Ini kalau teman-teman mau menghilangkan tampilannya cuma cukup dicek centangnya dihilangin seperti itu. Nah, data SRTM ini adalah nanti yang bakal jadi data utama kita untuk melakukan interpretasi. Jadi dari data SRTM ini nanti
kita bisa membuat yang namanya hillside dan juga yang namanya slope kayak gitu. Nanti bakal ada raster baru seperti itu. Bahannya adalah dari data SRTM ini. Kemudian mungkin perlu diperhatikan juga data land use yang digunakan sebaiknya ini adalah data yang skalanya semi detail atau mungkin global, karena wilayah kajian kita itu cukup luas ya, cukup luas. Jadi kalau datanya detail itu nanti SHP-nya bakal kecil-kecil dan terlalu detail, tidak cocok untuk pemetaan skala semi detail atau global. Nah, dalam hal ini kan Gunung Bromo kan skalanya cukup luas, wilayahnya cukup luas, jadi tidak perlu skala yang detail seperti itu. Nanti silahkan data yang digunakan itu disesuaikan dengan skala dari peta yang akan dibuat. Kalau data sungai ini juga ini sepertinya skala detail ya, tapi tetap bisa kita gunakan karena kita kan akan menganalisis lerengnya kayak gitu. Lerengnya kan butuh data, butuh sungai yang detail seperti itu, biar kita nanti bisa membedakan mana lereng atas, mana lereng tengah, mana lereng kaki dan sebagainya, dataran kaki dan seterusnya. Oke. Mungkin untuk data sampai sini dulu, dan videonya saya stop di sini. Kemudian nanti lanjut ke pra-processing sebelum akhirnya melakukan delineasi. Terima kasih.